Sehingga tidak benar kalau ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Sabar itu bisa habis. Kesabaran yang indah itu bisa dirasakan ketika kita selalu mengucapkan dalam hati kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin tuzanu fihi alhasanatu wassayyi'at. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma amin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani akhawati fillah, pemirsa PKM TV, a'azzakumullah. Tanpa terasa bulan mulia Ramadan sudah memasuki hari yang ke-10. Etapa pertama akan segera kita lalui, memasuki etapa kedua di bulan mulia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa mengaruniai kita istiqamah dan keikhlasan dalam mengoptimalkan ibadah, amal saleh, taubatan nasuha pada bulan mulia ini sampai di akhirnya, agar kita benar-benar memperoleh janji dan jaminan Allah pada bulan mulia ini. Salah satu yang terus-menerus kita optimalkan pada bulan mulia ini adalah amal hati. Dan di antara amal hati yang mesti kita optimalkan pada bulan mulia ini dan sangat sejalan dengan ibadah saum yang kita lakukan adalah kesabaran yang indah. Karena itu kita mesti memahami dan mengamalkan bagaimana bentuk kesabaran yang indah itu. Mari kita renungkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-5. Fasbir sabran jamila. Fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ayat mulia ini mendidik kita untuk bersabar dengan kesabaran yang indah. Jadi, kita tidak hanya dituntut bersabar. Kita tidak hanya dituntut bersabar. Akan tetapi, kita dituntut untuk bersabar dengan kesabaran yang indah. Bagaimana itu kesabaran yang indah? Kesabaran yang dinikmati oleh hati. Kesabaran yang menyucikan hati, menguatkan iman. Kesabaran yang dirasakan nikmatnya oleh hati. Itulah kesabaran yang indah. Jadi, bukan indah dipandang mata kepala, tapi indah yang dirasakan di dalam hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim." Tidak ada satupun yang menimpa seorang muslim. Min nasabin, dari rasa capek. Wala wasabin, rasa sakit. Wala hammin, rasa susah.
wala hazan, rasa sedih, wala gham, rasa gundah, gelisah, wala adza, gangguan, hatta syaukati yushakuha, sampai duri yang menusuknya sekalipun, illa kaffarallahu biha min khatayah, kecuali Allah menghapuskan darinya kesalahan-kesalahan, dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Hadis mulia ini mendidik kita agar supaya setiap yang menimpa kita, rasa capek, rasa sakit, rasa susah, rasa sedih, ada gangguan-gangguan yang kita dapatkan, sekecil apapun, selalu kita hadirkan dalam hati, mudah-mudahan Allah menghapus dosaku dengan musibah ini. Saya bersabar, mudah-mudahan Allah menghapus dosaku dengan kesabaranku menerima musibah-musibah yang menimpa saya ini. Itu amal hati. Diucapkan dalam hati seperti itu. Kemudian, kesabaran yang indah itu bisa dirasakan ketika kita selalu mengucapkan dalam hati kita bahwa saya bersabar, saya menahan diri, saya menahan diri dalam merasakan semua bentuk musibah, semua bentuk penderitaan. Dan saya tidak akan mengeluh. Saya hanya mau mengadu kepada Allah, mengharapkan penghapusan dosa dari Allah, mengharapkan balasan yang tak terbatas dari Allah tabaraka wa ta'ala. Saya bersabar agar supaya hati saya menjadi suci, iman saya menjadi kuat. Itu semua diucapkan dalam hati setiap saat, terutama ketika menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah yang membuat kesabaran itu akan terasa indah di hati. Sabran jamila, ketika ucapan-ucapan kesabaran seperti yang disebutkan tadi selalu digelorakan, selalu diulang-ulang dalam hati kita. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan tentang betapa pentingnya sabar. Beliau mengatakan yang maknanya bahwa kesabaran dalam iman kedudukannya laksana kepala pada anggota tubuh. Ya, sabar itu ibarat kepala dalam anggota tubuh seseorang, sehingga tidak ada iman tanpa sabar. Iya, tidak ada iman tanpa sabar, sebagaimana tidak ada anggota tubuh tanpa kepala. Ya, tidak ada iman tanpa sabar, sebagaimana tidak ada anggota tubuh tanpa kepala. Demikian pentingnya dan tingginya kedudukan sabar dalam iman itu. Sehingga tidak benar kalau ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Sabar itu bisa habis. Membatasi kesabaran berarti membatasi iman. Iya, mengatakan sabar bisa habis berarti rela kalau imannya juga habis. Na'udzubillah. Tidak. Kita dituntut bersabar sampai meninggalkan dunia fana, sebagaimana kita dituntut beriman sampai meninggalkan dunia yang fana ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menuntun kita agar menjadi orang yang sabar dengan kesabaran yang indah. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe.
Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.